Ada berapa banyak orang yang karena kesulitan kemudian rise up to the occasion. Yang karena kesulitan kemudian mulai ide-idenya keluar karena dia terpaksa untuk mempertahankan hidup. Kemudian ide mulai keluar dan ide yang satu bergabung dengan ide yang lain dan kemudian jadi sesuatu yang luar biasa. Dan saya yakin ada beberapa orang di sini yang bisa mengiyakan apa yang saya katakan. Ya, batasan yang semu, batasan yang semu. Saya masih ingat waktu pertama kali kita adakan kebaktian. Ada seorang hamba Tuhan, saya sudah sering katakan ini, tapi saya mau katakan sekali lagi. Ada seorang hamba Tuhan yang sayang sama saya, quote unquote, dan bilang, ngapain kamu melayani anak-anak muda? Dia bilang, nih, om ini udah tahunan menggembalakan. Duduk sini, dengerin om. Dan memang orang yang saya hormati, dia punya pelayanan sudah established. Saya duduk, dia bilang, dengar kata om, kamu ini udah baik kayak gini aja. Udah jadi penginjil keliling aja dari satu tempat ke tempat lain. Udah paling enak, udah. Toh kamu gak kekurangan pelayanan. Ngapain mau mendirikan gereja isinya anak-anak muda? Menurut om, ini sepengetahuan om nih, yang namanya anak muda, itu gak ada duitnya. Batasan yang semu. Dia bilang, selama ini, tuh lihat, youth ministry, nombok terus dia bilang. Kamu baru menikah, kamu kasih makan istri sama anak, kamu apa? Saya bersyukur saya nggak mendengarkan dia. Batasan yang semu. Sekarang saya pikir saudara perlu untuk menulis apa saja yang saudara sudah bilang tidak lebih dahulu sebelum saudara pernah mencoba. Saya bilang, mana mungkin saya bisa punya rumah seperti itu? Mana mungkin saya bisa punya mobil seperti itu? Mana mungkin anak saya bisa sekolah sampai universitas? Berapa biayanya? Mana mungkin? Mana mungkin? Mana mungkin saya pergi ke luar negeri? Mana mungkin? Saya belum pernah mencoba. Mana mungkin dia mau sama gua? Mana mungkin? Kenapa semuanya itu terjadi? Bisa jadi karena pengalaman, bisa jadi karena trauma masa lalu seperti gajah kecil yang mencoba, dia nggak pernah bisa. Tapi jangan lupa, apalagi kalau saudara hadir di tempat ini setiap minggu, your faith being built up. Iman saudara semakin lama dikuatkan, iman saudara semakin lama semakin dikuatkan, saudara semakin benar. Pola pikir saudara diperbaharui, pola pikir saudara setiap minggu diperbaharui. Makanya jangan cuma sekedar duduk dan diam saja. Tetapi saudara sedang makan hari ini. Makan firman Tuhan. Makan yang menyegarkan, yang menyebabkan saudara jadi kuat. Sehingga apa yang tadinya membatasi saudara, seharusnya tidak membatasi saudara lain. Yang keempat adalah tidak setia. Tidak setia. Orang yang tidak setia menyebabkan dia gagal dipercaya untuk apa yang lebih besar. Orang yang tidak setia dengan perkara kecil tidak akan setia juga dengan perkara yang besar, kata firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Siapa yang ada di tangan saudara, kerjakan dengan sebaik mungkin. Apa yang ada di tangan saudara. Kalau saudara punya toko, atau saudara baru buka restoran, atau saudara baru buka bisnis, klien saudara kan masih sedikit, atau mungkin cuma satu. Be glad. Halo, bersukacitalah karena apa? Karena saudara punya banyak waktu untuk melayani satu klien itu. Halo, ya, saudara punya banyak waktu untuk melayani dia. Ada lagi yang saya bisa bantu? Karena saudara belum punya banyak klien.
Saudara bisa kasih servis yang paling bagus. Saudara bisa kemudian memberikan your best service. Semua atensi saudara bisa saudara curahkan kepada dia. Tapi kalau saudara punya sikap yang salah, dari tadi cuma satu doang. Terus saudara melihat ke tetangga atau ke konkurensi saudara, ke kompetisi saudara, terus kemudian dia punya banyak, terus saudara mulai iri hati dan lain sebagainya. Tidak akan membuat saudara semuanya menjadi baik. Tapi kalau saudara punya satu, layanilah yang satu dengan sebaik mungkin. Karena yang satu itu bisa jadi penginjil buat saudara. Kalau dia puas dan dia dilayani dengan luar biasa, maka dia akan menjadi sales guy saudara, tanpa saudara harus bayar dia. Dia akan cerita tentang saudara, kemana-mana dia pergi, dan tinggal tunggu teman-temannya untuk kemudian datang kepada saudara. I'm preaching good, but you are so quiet. Mazmur 75. Mazmur 75 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkan yang satu dan apa? Ditinggikan yang lain. Jadi promotion comes from God. Promosi datangnya dari Tuhan. Jadi kalau promosi datangnya dari Tuhan, so what? Kalau bosmu gak memperhatikan saudara, you have no reason. Saudara gak punya alasan sebagai anak Tuhan untuk bekerja seenak. Karena Tuhan yang melihat saudara. Meskipun bosmu gak melihat saudara, setiap kali bosmu gak memperhatikan saudara, tetap kerjakan dengan sebaik mungkin. And look up, bilang, you know what I'm doing. Daripada mulai datang. Look up, lihat ke atas. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang setia dengan perkara kecil kemudian dibiarkan. Tidak pernah. Kalau seringkali saya bilang, dalam buku saya tulis, kalau berlian ada di tong sampah, dia gak akan meredupkan cemerlangnya bangsa sedikit pun juga. Dia tetap cemerlang. Bayangkan kalau berlian pada saat dia ada di tong sampah, kemudian dia bilang gini, aduh gua ada di tong sampah. Kalau gitu gua redupin deh cemerlang gua. Kalau dia redupkan cemerlang dia, tambah gawat dia, karena gak ada yang bisa menemukan dia di situ. Halo, tidak ada yang bisa menemukan dia di situ. Tapi kalau berlian ada di tong sampah, dia tetap bersinar, dia tetap cemerlang kilaunya. Maka tinggal tunggu waktu untuk orang lewat dan lihat, apa itu bangsa? Apa yang, kok ada yang berkilau di situ? Apa itu? Dan kemudian lihat, tinggal tunggu waktu untuk orang angkat saudara dari tempat yang tidak perlu, dari tempat yang bawah untuk dinaikkan ke tempat yang atas. Orang yang tidak setia tidak bisa dinaikkan ke atas. Yang kelima, beban yang terlalu berat. Nah, saya mengerti ada orang-orang yang tidak bisa naik karena dia punya beban yang terlalu berat. Entah beban itu kesalahan masa lalu, entah beban itu dalam bentuk malu atau dalam bentuk hutang. Terlilit hutang sedemikian rupa, boro-boro mikirin level up, hutang aja harus dibayar, gak bisa. Saya mengerti ada orang-orang yang seperti itu, bebannya terlalu besar. Untuk orang-orang yang seperti itu, kalau mau hadir di tempat ini, saya mau kasih firman Tuhan kepada saudara. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 katakan, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Suatu undangan untuk mendekat kepada Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Halo,
Sayang sekali kalau orang justru bebannya berat menjauh dari Tuhan. Keliru, itu respons yang keliru. Kalau bebanmu berat, datanglah kepada Tuhan. Bahkan dia mengundang saudara untuk datang.